Dengan adanya saya di sini, saya hanya untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena berekspektasi tinggi itu bikin kamu sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Puji Maulana dengan NPM 11 12 22 10 41 dengan mata kuliah Lembaga Keuangan dengan dosen pengepuh Ibu Anggi Putri Kusuma Wardini SEMAK. Saya mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia, mulai dari sejarah berdirinya, tujuan, hingga tugas dan peran perekonomian dalam Indonesia. Yang pertama, itu ada Bank Sentral. Apa itu Bank Sentral? Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan, mengatur jumlah uang yang beredar, menjalankan kebijakan moneter, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Berbeda dengan bank umum, Bank Sentral tidak melayani masyarakat secara langsung, tetapi bekerja untuk menjaga stabilisasi ekonomi di sebuah negara. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, lembaga independen sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Untuk yang kedua adalah sejarah berdirinya Bank di Indonesia. Era pertama pada tahun 1828 sampai 1953. Bank sentral pertama di Indonesia adalah De Japase Bank dan didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1828 sebagai bentuk sirkulasi yang menerbitkan uang gulden. Pada masa Jepang, tahun 1942, perannya dibatasi dan digantikan lembaga keuangan oleh pemerintahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, DJB atau De Japase Bank tetap beroperasi hingga akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1953 dan berubah menjadi Bank Indonesia. Untuk di era kedua, yaitu pada tahun 1953 sampai 1999, Bank Indonesia berdiri. Sejak awal 1953, Bank Indonesia menjadi sirkulasi sekaligus bank pemerintah. Pada masa ini, BI belum sepenuhnya independen karena sebagian kebijakannya masih dipengaruhi oleh pemerintahan Jepang dan Belanda. Pada tahun 1968, fungsi BI sebagai bentuk atau bank sentral dan diperjelas kembali. Untuk di era yang ketiga, yaitu pada tahun 1999 sampai 2020, BI menjadi independen. Tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menjadikan BI lembaga independen dengan tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Tahun 2011, pengawasan mikroprudensial bank dialihkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai BI yang dapat fokus lebih kebijakan moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Di era yang terakhir yaitu era keempat pada tahun 2020 dan sampai sekarang, yaitu di era digital dan kebijakan sistemik. Melalui Undang-Undang P2SK, peran BI semakin kuat dalam stabilitas sistem keuangannya. BI mulai mengembangkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, BPAS, dan menyiapkan CBDC atau Central Bank Digital Currency yang disebut dengan digital rupiah. Koordinasi BI dengan pemerintah OJK dan LPS semakin erat dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, ada tujuan Bank di Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia berdasarkan undang-undang adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencangkup dua hal, yaitu stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan terkendali,
Untuk yang kedua, stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah tidak bergejolak terhadap mata uang yang lainnya. Tujuan ini sangat penting agar ekonomi dapat berjalan dengan baik dan perdagangan lancar dan daya beli masyarakat terjaga. Dan untuk yang paling penting yaitu tugas utama Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 pilar tugas utama, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI mengatur jumlah uang beredar melalui beberapa instrumen, seperti yang pertama, suku bunga acuan atau BI 7DRR. Yang kedua, operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat berharga negara. Untuk yang ketiga, giro wajib minimum atau GWM. Yang keempat, intervensi nilai tukar. Yang kelima, penetapan target inflasi bersama pemerintah. Semua instrumen ini digunakan untuk menjaga inflasi tetap stabil dan ekonomi tetap sehat. Untuk yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini meliputi 2 kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu pembayaran secara tunai. Pembayaran secara tunai juga memiliki beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu merencanakan dan mencetak uang. Untuk yang kedua yaitu mengedarkan uang yang layak edar. Untuk yang ketiga menarik uang lusuh. Yang keempat mencegah pemalsuan uang. Untuk kategori yang kedua yaitu pembayaran secara non-tunai seperti RTGS dan SKNBI. Yang kedua BIFES, yang ketiga QRIS, yang keempat pengaturan e-wallet dan fintech pembayaran. BI memastikan transaksi digital di Indonesia ini cepat, aman, dan efisien. Untuk tugas yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tugas ini dilakukan Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial. Untuk contohnya sendiri terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada aturan loan to value atau LTV. Yang kedua adalah rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Yang terakhir ada capital buffer untuk menghadapi krisis. Tujuan ini agar sistem keuangan tidak mudah terguncang dan terhindar dari krisis seperti tahun 1998. Untuk selanjutnya ada hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan. Meskipun independen, Bank Indonesia tetap kerjasama dengan pemerintahan melalui 3 macam. Yang pertama yaitu ada penetapan target inflasi. Dan yang kedua ada berkoordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Untuk yang terakhir yaitu ada keanggotaan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disebut KKS. Namun, BI tidak diperbolehkan membiayai defisit APBN secara langsung agar kebijakan moneter tetap independen. Untuk yang terakhir yaitu ada hubungan internasional. Bank Indonesia juga aktif dalam bekerjasama secara global seperti IMF, BIS, G7, ASEAN, dan G20, termasuk kerjasama seperti nilai tukar dan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS dan cross border. Semua ini bertujuan agar menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam skala internasional. Dari sejarah panjangnya sejak masa awal sampai sekarang atau masa kolonial sampai hingga era digital saat ini, Bank di Indonesia telah berkembang pesat menjadi lembaga negara yang independen dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia melalui kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia memastikan perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan stabil, aman, dan modern. Dan itulah penjelasan dari saya mengenai Bank Sentral di Indonesia. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Karena saya adalah orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.